Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, untuk mengawali pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Suruh kita bacaan doa mulai. Pagi semuanya. Baiklah, adakah teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nanti hadir semuanya. Baiklah, untuk mengawali pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Marilah kita berdiri bersama-sama. Baiklah, semuanya bisa duduk. Dengan pelajar kita pada hari kemarin, ya, siapa coba? Ya, betul. Kemarin kita belajar kalimat efektif. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bertukar dan membayar. Bagian 1, memahami bacaan. Yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini: 1. Memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. 2. Mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. 3. Memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan memahami dan menulis teks prosedur. Baiklah, coba perhatikan gambar di depan. Baiklah, siapa yang tahu tentang gambar di depan? Tentang apa? Pada gambar di depan yaitu terdapat sebuah keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Itu
Di depannya ada sebuah uang, dan anak berpikir uang tersebut untuk membeli sebuah laptop. Dan ada lagi anak laki-laki yang berpikir untuk membeli bola. Dan ibu juga berpikir untuk menabung. Dan untuk ayah berpikir uangnya untuk masa depan pendidikan anak-anaknya. Apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Ya, uang Indonesia terdapat dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang mana uang logam yang paling terkecil yaitu 100 rupiah, dan uang kertas yang paling besar 100.000 rupiah. Baiklah, tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam rumah? Ya, gambar yang di depan itu ada celengan yang digunakan untuk menabung uang. Nah, menurut kalian apakah kegunaan uang? Untuk membeli barang untuk menabung. Terus? Untuk membeli keinginan. Untuk masa depan. Ya, betul. Ya, gunanya uang yaitu bisa untuk menabung, bisa untuk membeli rumah atau barang lain, dan juga untuk menabung untuk masa depan. Baiklah, silakan simak video di depan. Ini bacaan. Bacaan cerita ditukar dengan apa secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, judul cerita ini adalah ditukar dengan apa. Yuk kita baca ya anak. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sedikit. Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Nah, begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali perkara ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya.
Nah, Ella pelaku kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Seangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Nah sekarang, apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Seangsa juga muncul dengan ide cepat. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelaku akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda. Kecil, sedang, dan besar. Lalu seangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur pergantian penggantian uang kayu yang rusak. Nah, Nana, berarti sudah cerita ini ya, Nana, dan video pembelajarannya sampai sini. Nah, dari tayangan video ini kira-kira apa yang bisa anak bapak lihat atau pahami? Pak Iqbal Badan dan Pak. Barter yaitu pertukaran uang. Ya, pada awalnya bagaimana cara yang dilakukan hewan-hewan di hutan Melayu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Ada yang bisa jawab? Ya betul, barter. Barter adalah pertukaran barang. Itu bisa dilakukan untuk mendapatkan barang. Kedua, kenapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Ya betul, karena tidak sama besar dan tidak sama cantik. Yang ketiga, mengapa seangsa tidak membuat kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Ya betul. Tangan embun. Tepuk wow. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa yang saling dipertukarkan? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, coba jelaskan salah satu. Apa yang pernah kamu tukarkan? Ya. Ya betul. Ya, siapa lagi yang pernah menukarkan barang?
Ya, Rafael. Makanan. Ya. Bisa dengan makanan. Tanya. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayu? Itulah teks bacaan kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah memahami? Sekarang kita akan melanjutkan cara bertukar dan membayar. Ya, masing-masing kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembeli dan penjual. Baiklah, semuanya berdiri. Baiklah, ya itu yang perempuan untuk pembeli dan yang laki-laki untuk penjual. Ini berapa kali? Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Salah kurang, Bapak minta maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.